Pernahkah Bapak atau Ibu merasa kaki ini cepat pegal, berdiri lama mulai merasa tidak nyaman atau keseimbangan mulai berkurang? Tetapi mungkin bukan hanya karena usia loh. Halo sahabat-sahabatku semua, kita ketemu lagi di channel Sehat Sampai Tua bersama saya Gandhi Budiman. Di channel ini saya berbagi pengalaman pribadi saya disertai dengan berbagai macam referensi terpercaya agar kita semuanya dapat tetap sehat, tetap kuat, tetap aktif, dan tetap mandiri sampai tua. Sahabat-sahabatku, kita ketemu lagi dan saya ingin bertanya, pernahkah Bapak atau Ibu merasa kaki ini cepat pegal, berdiri lama mulai merasa tidak nyaman atau keseimbangan mulai berkurang? Banyak orang mengira ya itu karena usia, maka seringkali pegal dan juga cepat capek. Tetapi mungkin bukan hanya karena usia loh. Bisa jadi otot betis kita mulai melemah. Padahal otot betis sering disebut sebagai jantung kedua. Pernah dengar hal ini kan? Nah, mengapa bisa begitu? Hari ini saya ingin menjelaskan dan saya juga akan menunjukkan satu latihan yang sangat sederhana, yaitu hanya 2 menit saja tetapi manfaatnya sangat luar biasa. Nah, saya melakukan disclaimer ya bahwa saya ini bukan dokter atau ahli kesehatan. Saya ini seorang engineer, di mana lebih dari 31 tahun saya bekerja di berbagai perusahaan berskala internasional dan biasa saya mengambil keputusan berdasarkan analisa data, fakta, dan disertai berbagai referensi yang bisa dipercaya. Dalam hal saya belajar kesehatan, tentu hal ini terbawa sehingga saya menggunakan data, fakta, dan juga mengambil referensi yang bisa dipercaya. Nah, apabila Bapak dan Ibu merasa ada satu hal yang memang terasa semakin parah atau mengganggu, tentu hal ini Bapak dan Ibu lebih baik berkonsultasi kepada dokter atau ahli kesehatan Anda. Nah, kita membahas bagian 1, mengapa otot betis ini sangat penting. Nah, sahabat-sahabatku semua, kita sering melatih lengan, kita sering melatih paha, tetapi jarang sekali saya mendengar orang yang melatih betis. Padahal setiap kali kita berjalan, naik turun tangga, berdiri lama, bahkan saat kita berdiri diam, otot betis ternyata terus bekerja. Nah, masuk bagian kedua, mengapa otot betis ini disebut jantung kedua? Ini hal yang sangat penting sekali. Ketika otot betis berkontraksi, otot ini membantu mendorong darah dari kaki kembali ke jantung. Karena itulah banyak ahli menyebut otot betis ini sebagai second heart atau jantung kedua. Nah, bukan berarti betis menggantikan fungsi jantung, tentunya bukan demikian. Tetapi karena otot betis membantu melancarkan sirkulasi darah dari bagian bawah tubuh Anda menuju ke jantung, itulah sebabnya otot betis yang kuat sangat penting, terutama bagi Anda semuanya yang usianya udah 50 tahunan ke atas. Nah, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melakukan demo latihan sederhana tentang calf raise, bagaimana melatih otot betis. Saya akan menunjukkan cara sederhana melakukan calf raise untuk melatih otot betis kita. Kita berdiri posisi tegak, kaki kurang lebih selebar bahu seperti ini. Setelah itu kita angkat pelan-pelan ini, berdiri di atas ujung kaki kita. Lakukan katakanlah setiap kali 2 detik. Dan kita turunkan pelan-pelan gitu. Setelah itu kita lakukan lagi begini. Tahan,
rasakan di bagian betis kita yang sudah mulai mengencang dan turunkan kembali seperti itu. Bagi lansia, saya menyarankan pegang tembok di sampingnya untuk kita menghindari accident atau jatuh. Ya, ini akan lebih aman. Jadi ya, lakukan begini saja, cukup. Dari posisi samping akan lebih jelas seperti ini. Jadi diangkat setegak-tegaknya begitu, dan setelah itu kita turunkan lagi pelan-pelan. Angkat lagi. Nah, mudah sekali kan? Dan ini amat sangat efektif untuk melatih betis Anda. Dan ingatlah, otot betis ini banyak sekali ahli-ahli di dunia yang menyebut sebagai jantung kedua atau second heart. Saya biasa memulai 10 kali exercise ini. Lalu secara bertahap kita tingkatkan menjadi 20 kali. Dan dilakukan beberapa set. Saya ingin membagikan pengalaman saya sendiri ya. Saya sendiri sering melakukan latihan ini saat sedang menyikat gigi dan juga flossing atau memakai floss, dental floss untuk membersihkan sela-sela gigi. Nah, biasanya melakukan flossing dan juga sikat gigi di wastafel sambil berpegangan atau menyender ke wastafel atau menyender ke dinding yang dekat wastafel, saya sambil melakukan calf raise. Dan ini sering, jadi artinya setiap malam saya menyikat gigi, flossing, selalu saya melakukan calf raise. Ini sudah lakukan bertahun-tahun. Nah, saya memberitahukan bahwa kalau kita melakukan calf raise setiap hari, lama-kelamaan akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Bahkan calf raise juga bisa dilakukan saat sedang kita duduk santai sekalipun. Walaupun tentunya hasilnya tidak seefektif pada saat kita melakukannya dengan berdiri. Nah, manfaat dari calf raise, latihan sederhana ini membantu menjaga kekuatan otot betis, membantu memperkuat pergelangan kaki Anda, membantu menjaga keseimbangan tubuh, dan membantu melancarkan sirkulasi darah. Ini penting sekali ya, membantu menjaga sirkulasi darah. Latihan ini dapat dilakukan hampir oleh siapa saja, tanpa batas, tanpa alat, tanpa biaya, dan dilakukan dimanapun termasuk di rumah kita masing-masing. Nah, sahabat-sahabatku semua, saya memberikan satu golden sentence. Golden sentence hari ini adalah banyak orang baru menyadari pentingnya otot betis setelah keseimbangan tubuhnya menurun. Dalam hal ini, jangan menunggu hari itu datang, mulailah melatih otot betis atau melakukan calf raise sejak sekarang ini juga. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, apakah Bapak atau Ibu pernah secara khusus melatih otot betis? Kalau belum, cobalah mulai hari ini juga. Saya pasti membaca setiap komentar Bapak dan Ibu dan memberikan tanggapannya. Nah, bagi Anda semuanya yang baru kali ini bertemu menjumpai channel Sehat Sampai Tua bersama Gandhi Budiman, silakan klik subscribe, jangan ragu-ragu, agar Anda selalu mendapatkan edisi terbarunya dengan cepat. Dan juga jika video ini memberi manfaat, silakan klik like. Dan juga saya berterima kasih jika Bapak dan Ibu juga share ke teman-teman, agar channel ini memberikan dampak lebih luas ke lingkungan Bapak dan Ibu. Menjadi tua memang tidak bisa kita hindari sama sekali. Tetapi kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari dapat membawa perubahan besar bagi kualitas hidup Bapak dan Ibu tentunya. Saya Gandhi Budiman, seorang trainer certified leadership coach yang biasa mengajar pre-retirement preparation di banyak perusahaan. Dan sampai jumpa pada video edisi berikutnya yang tentunya tidak kalah menariknya. Salam saya, sehat sampai tua.